Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dian Karlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kromatografi. Yang pertama, definisi kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul dengan berdasarkan pada pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk bisa memisahkan komponen yang berupa molekul yang ada dalam larutan. Yang kedua, ada sejarah. Membentang sejak pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-21, kromatografi secara harafiah berarti tulisan berwarna. Digunakan dan dinamai pada dekade pertama abad ke-20. Utamanya bagi pemisahan pigmen tumbuhan seperti klorofil yang berwarna hijau dan karotenoid yang berwarna jingga dan kuning. Bentuk baru kromatografi dikembangkan pada tahun 1930 dan 1940-an. Membuat teknik ini berguna bagi proses pemisahan dan analisis kimia, khususnya dalam bidang biokimia. Yang ketiga, ada prinsip kerja. Prinsip dasar yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda. Teori pemisahan pada kromatografi yang pertama, Platt teori, mengasumsikan bahwa pada kromatografi kolom terdapat sejumlah lapisan-lapisan pemisah yang dikenal sebagai theoretical plates. Yang kedua, Rate teori, pemisahan didasarkan pada jumlah pemisahan pada kondisi dinamisnya. Proses yang terjadi dalam kolom membutuhkan waktu tertentu untuk zat terlarut mencapai keseimbangan dengan fase diam dan fase geraknya. Jenis-jenis kromatografi. Yang pertama, berdasarkan fase gerak dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi cair, KCKT atau HPLC. Merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Dan kromatografi gas Kg atau Gc merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Yang kedua, berdasarkan pasangan fase gerak dan fase diam. Kromatografi gas cair disebut juga sebagai fasa uap. Paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Kelemahannya, komponen cuplikan harus mempunyai tekanan beberapa torr pada suhu kolom. Kromatografi cair padat digunakan untuk analisis biokimia dan organik. Teknik pelaksanaannya dilakukan dengan kolom kaca, di mana fasa diam dapat dipilih silika, gel, atau alumina. Kekurangan metode ini, pilihan fasa diam atau adsorbent yang digunakan terbatas. Koefisien distribusi untuk serapan seringkali tergantung pada kadar total, sehingga pemisahannya kurang sempurna. Kromatografi cair-cair menggunakan fasa diam berupa lapisan tipis cairan yang terserap pada padatan inert berpori yang berfungsi sebagai fasa pendukung. Keuntungan dari metode ini: A. Pilihan kombinasi cairan yang digunakan cukup banyak. B. Koefisien distribusinya tidak tergantung pada konsentrasi sehingga hasil pemisahannya cukup tajam. Kromatografi gas padat
Penemuan jenis-jenis padatan baru sebagai hasil riset memperluas penggunaan metode ini. Kelemahan metode ini mirip dengan kromatografi cair padat. Kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahan, yaitu ada kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi penukar ion, dan kromatografi eksklusi. Kromatografi adsorpsi menggunakan fasa diam berupa zat padat dan fasa gerak berupa zat cair atau gas. Dalam cara ini, zat terlarut diadsorpsi pada permukaan partikel padat. Contohnya yaitu kromatografi lapis tipis yang singkatannya yaitu KLT. Kromatografi partisi, zat terlarut antara dua pelarut yang tidak bercampur yaitu fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam dan fasa gerak berupa zat cair atau gas. Contohnya yaitu kromatografi kertas atau KKT. Kromatografi partisi cair-cair dibedakan atas A. Fasa normal, bila fasa diam lebih polar daripada fasa gerak. B. Fasa terbalik, bila fasa gerak lebih polar daripada fasa diam. Kromatografi penukar ion menggunakan suatu resin penukar ion sebagai fasa diam. Mekanisme pemisahan didasarkan pada kesetimbangan pertukar ion. Kromatografi eksklusi disebut juga kromatografi permeasi gel atau filtrasi gel. Cara pemisahan didasarkan pada ukuran molekul zat terlarut. Molekul-molekul zat terlarut dengan ukuran lebih besar dari pori-pori padatan fasa diam akan tertahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.